pedis. Ahok ditolak mentah-mentah jadi kepala otorita IKN Helmi Felis. Dia akan buat onar. Secara manajerial Pak Ahok bagus, tapi secara sosial jangan lupa dia pernah terpidana gitu, walaupun kasusnya penistaan agama gitu kan. Lalu kedua, kalau saya mau ungkapkan gitu, saya pernah dekat dengan Prof Edi, anggota BPK dan itu almarhum gitu. Saya berdiskusi matang dan mengaudit tentang kasus Ahok. Saya tidak sebutkan lah, ada indikasi-indikasi terkait dengan pidana yang lain. Nah, saya ingin mengatakan ya, masa sih dari 273 juta penduduk Indonesia gitu ya, tidak ada nama lain yang lebih hebat, lebih dahsyat. KS menolak undang-undang IKN, tetapi karena sudah jadi undang-undang, monggo dilaksanakan. Karena kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas. Usahakan jangan yang menimbulkan kegaduhan politik, karena sayang energi bangsa kalau terbuang untuk hal yang tidak perlu. Tetapi secara sosial jangan lupa banyak penolakan dari sana sini. Dan saya katakan saya bukanlah salah satu yang kebakaran jenggot itu, tidak. Tetapi saya ingin menempatkan gitu bahwa saya juga punya data yang saya bisa bertanggungjawabkan untuk bisa disampaikan. Otorita ibu kota negara. Ya, kalau menurut saya semua baik. Ya. Cuma kita kan untuk dalam rangka melihat ibu kota negara untuk gubernur otorita, ini kan perlu kita melihat mayoritas. Maksudnya? Mayoritas yang menginginkan. Oke. Ya. Untuk apa? Supaya berjalan. Supaya berjalan lancar. Minim gesekan. Gesekan. Okay. Itu yang terutama yang dilihat oleh presiden. Penolakan mentah-mentah setelah rencana Basuki Cahayapurnama alias Ahok ditunjuk untuk menjadi kepala otorita IKN tersebar di mana-mana. Penolakan datang tak terkecuali oleh Koordinator Koalisi Pemuda IKN dan Kopi KN Viko Januardi. Viko mengaku dirinya tak setuju seandainya IKN baru di Kalimantan Timur atau Kaltim dipimpin oleh Ahok. Sebab menurut Viko, posisi kepala otoritas IKN seharusnya dipimpin orang yang berasal dari putra asli daerah. Bahkan dia juga menyodorkan 3 nama potensial yang menurutnya cocok mengisi jabatan tersebut. Kaltim punya figur seperti mantan wali kota Samarinda 2 periode, Syahari Ja'a, mantan wali kota Balikpapan 2 periode, Rizal Effendi, lalu mantan gubernur Kaltara Irianto Lamnia. Begitulah ujar Viko. Diketahui bersama bahwa ibu kota negara sebentar lagi akan berpindah ke daerah Kalimantan Timur dan sudah pasti akan ada sosok yang ditunjuk untuk mengeplay daerah tersebut. Sementara itu, seorang pegiat media sosial bernama Helmi Felis yang juga turut bersuara tentang Ahok yang menjadi kepala otorita IKN di Kalimantan nanti. Helmi Felis mengatakan jika Ahok yang ditunjuk menjadi kepala otorita IKN, maka sudah jelas Ahok akan membuat keonaran di sana. Menurut Helmi, Ahok memang kerap berulah dan memantik keributan di masyarakat. Hal ini telah terbukti ketika dia menjadi orang nomor 1 di Jakarta beberapa waktu lalu. Dikirim ke Kalimantan, Ahok kemungkinan besar membuat rusuh juga di sana, kata Helmi Felis melalui akun Twitternya. Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com pada Rabu 2 Februari 2022. Meski menganggap Ahok akan buat rusuh di Kalimantan jika terpilih, Helmi tak keberatan jika ex-gubernur DKI Jakarta itu menjadi kepala otorita IKN. Dengan perpindahannya Ahok dari DKI Jakarta ke Kalimantan, lanjut Helmi, maka DKI bakal kembali menjadi kota yang beradab. Saya suka jika diboyong ke sana biar Jakarta kembali menjadi kota beradab, saja sambungnya. Dukung Ahok jadi kepala otorita IKN baru, Helmi Felis. Biar Jakarta balik jadi kota beradab. Pegiat media sosial Helmi Felis buka suara menyoroti isu Ahok yang menjadi salah satu kandidat kuat sebagai calon pemimpin IKN baru Kalimantan Timur. Mulanya Helmi Felis mengatakan jika Ahok ditunjuk menjadi kepala otorita IKN, tentu nantinya Ahok akan membuat keonaran di sana atau Kaltim. Ia pun menyebut Ahok sebagai sosok yang kerap memantik keributan di masyarakat. Hal itu dibuktikan ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Dikirim ke Kalimantan, Ahok memungkinkan besar Dikirim ke Kalimantan, Ahok kemungkinan besar membuat rusuh juga di sana. Begitulah tweet Helmi Felis melalui akun Twitternya pada Rabu 2 Februari.
Meski menganggap Ahok akan buat rusuh di Kalimantan jika terpilih, Helmi tak keberatan jika ex-gubernur DKI Jakarta itu menjadi kepala otorita IKN. Dengan berpindahnya Ahok dari DKI Jakarta ke Kalimantan, lanjut Helmi, maka DKI bakal kembali menjadi kota yang beradab. Saya suka dia diboyong ke sana, biar Jakarta kembali menjadi kota beradab. Sementara itu, rencana Ahok yang disebut-sebut sebagai calon kepala otorita IKN mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Salah satunya yaitu Koordinator Koalisi Pemuda IKN atau KOPI IKN Viko Januardi. Viko mengaku dirinya tak setuju seandainya IKN baru di Kalimantan Timur atau Kaltim dipimpin oleh Ahok. Sebab menurut Viko, posisi kepala otorita IKN seharusnya dipimpin oleh seorang yang berasal dari putra asli daerah. Bahkan ia juga menyodorkan 3 nama potensial yang menurutnya cocok mengisi jabatan tersebut. Kaltim punya figur seperti mantan wali kota Samarinda 2 periode, Syahri Jaang, mantan wali kota Balikpapan 2 periode, Rizal Effendi lalu mantan gubernur Kaltara Irianto Lamri. Begitulah ucap Viko. Soal Ahok jadi kepala otorita IKN, Jerry, ia pernah mendekam di jeruji besi akibat penistaan agama. Terkait Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai ketua Otoritas IKN, Direktur Studi Politik dan Kebijakan Publik atau P3S, Jerry masih menilai Ahok tidak pantas untuk posisi tersebut. Menurutnya, Ahok memiliki banyak rekam jejak masalah yang mengatakan belum lama ini Ahok juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Coba ingat, belum lama ini Ahok juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal dugaan kasus korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, ujar Jerry. Seperti yang dilansir dari suara.com Selasa 1 Februari 2022, Jerry juga menambahkan bahwa Ahok pernah mendekam di penjara akibat kasus penistaan agama. Bahkan dirinya pernah mendekam di jeruji besi akibat kasus penistaan agama lanjutnya. Jerry menilai taktik PDIP untuk terus mendorong Ahok menjadi ketua IKN masih dipertanyakan. Belum lagi pengurusan di Pertamina juga gagal. Jadi sebaiknya Presiden Joko Widodo cari alternatif orang lain saja, tambahnya. Nirwono Jogja, pengamat tata kelola Universitas Trisakti, juga sependapat. Ahok tidak layak memimpin otoritas IKN Nusantara menurut Nirwono Jogja. Untuk tahap awal 5 tahun, fokusnya pembangunan infrastruktur dasar kota, posisi Ahok belum saatnya, kata Nirwono Jogja. Tanya itu menurut Nirwono Jogja, bahkan beberapa nama seperti ex-Menristek Bambang Brojonegoro, ex-Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jawa Tengah, dan Mensos Risma belum layak menjadi pemimpin IKN saat ini. Mereka bisa menjadi pemimpin setelah infrastruktur dasar kota sudah terbangun, begitulah tegas Nirwono Jogja.